Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Fajri, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Putri Desmita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bimbingan dan Konseling dengan nomor induk mahasiswa 1520210004. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang konsep teori bimbingan dan konseling. Apa sih pengertian dari manajemen BK? Pengertian dari manajemen BK sendiri adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan, bimbingan, dan konseling, penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling ini ada 8. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yang kedua ada fungsi perbaikan, ketiga fungsi pengembangan, keempat preventif, kelima fungsi penyaluran, keenam fungsi adaptasi, yang ketujuh fungsi penyembuhan, dan kedelapan fungsi penyesuaian. Saya akan menjelaskan dari masing-masing fungsi tersebut yang sudah saya sebutkan. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini adalah bertujuan untuk membantu konseli agar memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Yang kedua ada fungsi perbaikan yang bisa dimaksud dengan fungsi bimbingan konseling yang digunakan untuk membantu konseling sehingga ia dapat memperbaiki kesalahan dalam berpikir, bertindak, dan berperasaan. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara si konseli bisa memperbaiki cara berpikir mereka dan bagaimana cara dia berorganisasi dengan orang-orang yang di luar. Yang ketiga ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan sendiri memiliki arti sifat yang memiliki proaktif dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Fungsi ini memiliki tujuan agar konselor dapat menciptakan sebuah situasi belajar yang kondusif. Adapun teknik bimbingan yang dilakukan bisa berupa diskusi menggunakan berkelompok, pelayanan informasi, tutorial, curah pendapat, homeroom, dan juga karya wisata. Selanjutnya ada fungsi preventif. Fungsi preventif adalah fungsi konseli yang memiliki kaitan dengan konselor dalam hal mengantisipasi setiap masalah sehingga berupaya untuk melakukan pencegahan sehingga tidak dialami si sang konseli. Intinya, fungsi ini memiliki tujuan untuk memberikan bimbingan kepada konseli yang berkaitan dengan cara bisa dilakukan untuk menghindari diri dari masalah-masalah yang berdatangan kepada si konseli tersebut. Lanjut ada fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran ini adalah fungsi layanan BK yang membantu para penggunanya dalam memilih jurusan, ekstrakurikuler, memantapkan penguasaan jabatan, ataupun karir yang sesuai dengan bakat dan minat. Maksudnya ini adalah si konselor akan membantu si konseli untuk memilih jurusan apa yang akan dia inginkan, seperti anak SMP yang ingin masuk ke dalam pendidikan selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi merupakan fungsi yang membantu para pendidik, konselor, kepala sekolah, guru, dan dalam hal menyesuaikan program pendidikan sesuai dengan latar belakang si konseli tersebut. Bagaimana dia membutuhkan minat dan bakatnya untuk memilih apa karir yang akan dijalani kehidupan selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi penyembuhan. Fungsi yang ini memiliki kaitan erat dengan bantuan yang diberikan kepada konseli dari si konselor, terutama dalam hal mengatasi masalah baik yang menyangkut aspek pribadi, belajar, sosial, maupun yang karir-karirnya. Adapun teknik yang biasanya digunakan yaitu fungsi remedial teaching. Yang terakhir ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini adalah fungsi yang di dalamnya membantu konseli supaya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan secara konstruktif dan dinamis. Sejujurnya saya mencari fungsi-fungsi ini ada 8, tapi di sini saya menemukan satu fungsi, yaitu fungsi fasilitasi. Fungsi yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai perkembangan dan pertumbuhan yang lebih serasi, optimal, dan seimbang sesuai dengan aspek yang ada pada diri masing-masing si konselinya. Tujuan dari bimbingan konseli program ini adalah membantu untuk para siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal yang akan dilakukan di
setelah dia mencari karir-karir yang akan dia jalani selanjutnya. Tujuannya itu secara umum penyusunan sebuah program agar seluruh kegiatan dapat terorganisasi dan terkoordinasi secara sistematis sehingga dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan efektif ke arah pencapaian suatu tujuan. Selanjutnya ada manfaat dari program bimbingan dan konseling adalah tujuan setiap kegiatan bimbingan akan lebih jelas. Yang kedua, memungkinkan para guru atau konselor untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya dengan menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan usaha coba-coba yang tidak menguntungkan. Seperti semisal si konseli ini ingin berjualan tapi dia masih belum bisa bagaimana cara berjualan dan akhirnya dia membuang-buang biaya, membuang-buang waktu, dan dia belum bisa mengenali dirinya sendiri bagaimana dia bisa menjalankan usaha yang dia sedang jalani tersebut. Makanya diadakan sesi antara si konselor dan konseli untuk membicarakan perihal apa yang harus dia lanjutkan di karir dia, bagaimana dia harus mengetahui dirinya sendiri dari karir-karir yang akan dia lanjutkan nantinya gitu. Makanya untuk bagaimana memahami diri mereka sendiri, di mana letak potensi mereka untuk melakukan pekerjaan di selanjutnya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Selanjutnya ada pemberian pelayanan bimbingan lebih teratur dan memadai. Siswa-siswa akan menerima pelayanan bimbingan secara seimbang dan menyeluruh baik dalam hal kesempatan ataupun dalam jenis pelayanan bimbingan yang diperlukan. Selanjutnya ada setiap guru konselor akan menyadari peranan dan tugas masing-masing dan mengetahui pula bagaimana dan di mana mereka harus bertindak. Yang kelima ada penyediaan fasilitas akan lebih sempurna dan dapat dikontrol. Ini maksudnya itu fasilitas yang dimaksud itu adalah seperti dia bisa konsultasi dengan si konselor dengan cara bertelepon, tidak harus datang ke tempat si konselor tersebut, hanya melalui lewat telepon pun bisa. Zaman sekarang juga ada namanya WhatsApp ya, jadi bisa lewat chatting bagaimana dia untuk meminta solusi dengan si konselor itu, minta saran, pendapat ataupun yang lainnya. Yang keenam, memungkinkan lebih eratnya komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan di kegiatan bimbingan. Yang selanjutnya adanya kejelasan kegiatan bimbingan di sekolah antara keseluruhan kegiatan program siswa. Berikut prinsip-prinsip yang ada pada program BK. Yang pertama, program bimbingan dan konseling perlu diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang kedua, penyusunan program bimbingan dan konseling diawali dengan need assessment atau penilaian kebutuhan. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling perlu fleksibel sesuai dengan kebutuhan si individunya tersebut. Yang keempat, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan, bertahap, dan tidak langsung ke tujuan yang akan dijalani. Yang kelima, perlu adanya penilaian yang teratur dan terarah terhadap program bimbingan dan konseling yang disusun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.